Halo pemirsa, selamat siang. Saya ucapkan dari Jakarta. Selamat datang kembali di acara What Went Wrong. Akhirnya setelah 1 minggu menghilang ya, akhirnya What Went Wrong kembali hadir ke hadapan Anda di hari dan jam tayang yang alhamdulillah normal. Karena sebagaimana saya bilang, tayangan What Went Wrong ini tayangnya seminggu sekali, entah di hari Sabtu atau di hari Jumat malam Sabtu gitu ya. Alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya What Went Wrong ini bisa tayang di jam tayang yang normalnya, yaitu di hari Sabtu atau paling enggak di Jumat malam Sabtu lah. Nah, wrongest of the week kali ini sebenarnya ada beberapa hal ya yang pengen saya ulas lebih dalam ya. Tapi minggu ini saya pengen mengulas tentang adanya hal yang sangat tidak menyenangkan pada kontestasi pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini, yaitu adanya ancaman penembakan kepada salah satu calon presiden. Sebagaimana kita tahu pemirsa, pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024 ini diikuti oleh 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu yang pertama adalah paslon nomor 1, yaitu Profesor Dr. Anies Baswedan dan Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Kita tahu Anies Baswedan ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta, mantan menteri juga, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan. Dan Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin ya, atau Caimin ini adalah juga seorang mantan menteri, yaitu mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, dan saat ini menjabat adalah wakil ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode 2019-2024. Tambah ada paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini paslon yang ya menuai banyak kontroversi ya. Kalau Prabowo Subianto, sebagaimana kita tahu, beliau adalah Menteri Pertahanan saat ini, Menteri Pertahanan periode 2019-2024, dan Gibran Rakabuming Raka adalah Wali Kota Solo periode 2021-2024, dan juga putra sulung dari Presiden ke-7 Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ada paslon nomor 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD. Yang kita tahu Pak Ganjar Pranowo ini adalah mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan anggota DPR juga, dan Profesor Mahfud MD adalah mantan Menteri Pertahanan, kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam periode 2019-2024. Nah, kita tahu pemirsa, di antara 3 paslon capres cawapres ini kan pasti memiliki keunggulan dan spesialisasinya di bidang masing-masing. Dan debat Pilpres 2024 ini sudah 3 kali digelar dari 5 kali penyelenggaraan, yang formatnya adalah 3 kali debat calon presiden. 2 sudah berlangsung, yaitu pada tanggal 12 Desember 2023, dan yang barusan terlaksana yaitu pada tanggal 7 Januari 2024. Sementara baru 1 kali debat calon wakil presiden yang terlaksana, yaitu pada tanggal 22
Desember 2023 dan akan ada lagi debat calon wakil presidennya pada tanggal 21 Januari 2024, minggu depan. Dan yang debat capres masih ada satu kali lagi, yaitu pada tanggal 4 Februari 2024. Itu semuanya adalah di hari Minggu atau Ahad. Nah, debat pertama calon presiden ini kan mengusung tema tentang kerukunan warga, penegakan demokrasi, penegakan hukum, penguatan toleransi, ya, dan pemberantasan korupsi serta good governance. Debat kedua, debat calon wakil presiden itu temanya adalah tentang ekonomi, pajak, kewirausahaan, investasi, pembangunan, ya. Nah, debat ketiga ini yang menuai banyak perhatian dan sorotan dari masyarakat yang kemarin baru terselenggara. Yang minggu lalu baru terselenggara. Yaitu temanya, ini tema yang saya minati semua. Selain debat yang pertama, yaitu Hankam, pertahanan keamanan, hubungan internasional, ini spesialisasi saya, geopolitik, ini juga spesialisasi saya, dan juga geopolitik dan politik luar negeri. Nah, kalau debat calon wakil presiden yang keempat itu nanti temanya adalah tentang energi terbarukan, yang terpusatnya itu energi terbarukan. Kalau debat yang kelima, debat final, itu tentang, ini juga bidang yang saya kuasai juga, yaitu tentang pendidikan, kebudayaan, pembangunan sumber daya manusia, dan kesehatan dan teknologi informasi komunikasi atau IT. Nah, debat yang ketiga ini menarik banyak perhatian publik karena kebetulan ya Pak Prabowo Subianto itu sendiri adalah Menteri Pertahanan. Dan tema debatnya salah satunya adalah masalah Hankam, masalah pertahanan dan keamanan. Tetapi ketika calon presiden Profesor Anies dan Pak Ganjar itu membuka data tentang kinerja Kemenhan dan bahkan memberikan nilai yang kalau boleh dibilang sih rapor merah ya untuk kinerja Kemenhan di bawah Menteri Pak Prabowo, ini cukup membuat banyak pendukung Prabowo Gibran ini marah gitu. Nah, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran ini langsung mengambil langkah dengan melaporkan Anies dan Ganjar ke Bawaslu atas pernyataannya di dalam debat ketiga calon presiden yang minggu lalu, tanggal 7 bulan Januari 2024. Ini aneh teman-teman. Dan masih karena efek debat ketiga di mana Prabowo itu ditelanjangi dan di roasting dan dipojokkan habis-habisan oleh Profesor Anies dan Pak Ganjar yang notabene mereka bukan dari kalangan militer, mereka itu dari kalangan sipil. Ya, Pak Ganjar itu dulu ketika duduk sebagai anggota DPR itu nggak pernah Pak Ganjar tuh duduk di Komisi 1 yang membidangi pertahanan salah satunya. Pak Ganjar itu setahu saya ada di Komisi 3, Komisi Hukum DPR. Lebih seringnya. Kalau Anies Baswedan ini lebih banyak berkecimpung di kampus, di dunia pendidikan. Apalagi beliau lama juga menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Kalau sekarang rektornya Profesor Didik Junaidi Rahbini.
Ini jujur menurut saya, apa yang terjadi pasca debat ketiga Pilpres Pemilu 2024 ini efeknya parah banget. Bukan hanya Pak Ganjar dan Prof Anies saja yang dilaporkan ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, untuk sebuah alasan yang gak logik sama sekali. Yang menjadi sorotan di dalam What Went Wrong minggu ini adalah kenapa sampai harus ada ancaman pembunuhan atau ancaman penembakan kepada Profesor Anies Baswedan oleh pendukungnya Pak Prabowo Subianto di live TikToknya Profesor Anies Baswedan. Ini gimana ya? Kalah di dalam debat itu, kalau saya sih gak memandang masalah menang atau kalah, enggak gitu loh. Terserah, itu hak netizen, hak masyarakat untuk mentafsirkan Pak Prabowo kalah debat. Yang kemudian kalah debat, mewek, nangis, lalu kemudian lapor. Yang saya tafsirkan tuh capres cengeng dan capres cemen gitu loh. Sudah cengeng, cemen gitu loh. Capres cengeng dan capres cemen gitu loh. Kalah debat, lapor, mewek, terus kerahkan pendukungnya untuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, terutama yang dibidik banget adalah seorang Profesor Anies Baswedan yang dituduh menyerang pribadinya Pak Prabowo. Kalau dalam pandangan saya ya teman-teman, dalam debat 7 Februari kemarin ya, itu sama sekali nggak ada seorang Anies itu maaf lagi syuting. Tanggal 7 Februari kemarin tidak ada satu argumentasi yang keluar dari mulutnya Anies Baswedan itu yang menyerang pribadinya Pak Prabowo. Justru yang dikulik oleh Anies itu adalah kinerjanya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Menhan di bawah Presiden Jokowi. Menhannya Presiden Jokowi di periode kedua dari kepresidenannya Pak Jokowi. Itu kok yang dibahas, itu yang dikulik. Itu yang dibahas. Bukan menyerang pribadi. Justru sebaliknya, Pak Prabowo lah yang menyerang pribadinya Profesor Anies Baswedan dengan mengatakan Anda tidak pantas berbicara masalah etika. Anda tidak mencontohkan etika yang baik, dan bahkan menyebut seorang Profesor Anies Baswedan itu sebagai penyesat. Anda menyesatkan publik, kata Pak Prabowo kepada Anies. Jadi ketahuan siapa yang menyerang pribadi, tapi dibalik narasinya. Jadi seakan-akan playing victim gitu loh. Jadi seakan-akan Anies yang nyerang Prabowo. Padahal kenyataannya nggak ada, bukan Anies yang menyerang Prabowo. Bilang aja bocah-bocah itu mau ganggu saya lagi ini. Bilang aja Anies, sebenarnya Prabowo yang nyerang pribadinya Anies, bukan Anies yang nyerang Prabowo. Itu salah. Tapi saya lihat di WA-nya, salah satu grup WA relawan Prabowo Gibran ya, yang terlacak oleh siber ya, oleh hacker. Oh ternyata memang begitu strateginya, briefingnya tuh seperti itu. Di briefing, kalau nggak mewek berjamaah di medsos, bikin narasi menyerang pribadi. Kalau nggak itu rahasia negara. Anggaran pertahanan itu bukan rahasia negara. Ya. Kalau rahasia negara tuh tentang hal yang berkaitan dengan intelijen, tentang apa gitu loh. Itu bukan rahasia negara. Yang kemarin ditanyakan oleh Pak masalah MEF itu ya. Masalah MEF itu bukan rahasia negara, itu data dari dalam negeri. Yang Pak Ganjar mengatakan MEF-nya menurun.
Itu. Nah, ketika Profesor Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerjanya Kemenhan di bawahnya Pak Prabowo. Nah, inilah yang mulai banyak cocok logi yang berkait yang sampai mohon maaf ya menggunakan ayat Al-Qur'an, menggunakan ayat dari Bible, Al-Qur'an surah Maidah ayat 11, lalu kemudian Quran surah Hud ayat 11 ditambah Bible Matthew 5 ayat 11 itu, ini jujur saya agak tersinggung gitu loh. Kenapa harus bercocok logi dengan ayat kitab suci? Ini yang saya jujur gak suka. Maaf, ini yang jujur saya gak suka. Sangat-sangat tidak suka saya. Ayat kitab suci itu bukan untuk dicocok logi, apalagi Al-Quran. Sebagai seorang muslim saya marah banget ketika Al-Quran itu digunakan untuk cocok logi, dan apalagi digunakan untuk kepentingan untuk memenangkan kontestasi elektoral. Ini saya jujur mengutuk keras ini pencocok logian, mau itu Al-Quran maupun Bible dan Gospel. Karena saya marah banget kalau soal itu. Nah, belum lagi masalah rasis. Kemarin itu saya ketemu akun TikTok namanya Anak Imigran Yaman. Pendukungnya itu ternyata yang buat pendukungnya Prabowo. Itu rasisnya kebangetan loh. Masalah Anies Baswedan mau keturunan Yaman, saya juga ada keturunan dari Yaman. Marga Baswedan dan marga Alawiyah saya, Smith atau As-Sumaith, itu adalah kebanyakan itu dari Yaman, dari Hadramaut. Habib Lutfi bin Yahya itu juga turunan Yaman, kalau Anda boleh tahu. Yang ada di TKN Prabowo Gibran itu juga turunan Yaman loh. Jangan salah. Semua zuriat Rasulullah, semua keturunan zuriat Rasulullah, mau itu yang bergelar Sayyid maupun Syarif, ya, nasabnya kepada Sayyidina Hasan ibnu Ali maupun Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, itu semua adalah dari Yaman. Kalau marga saya, marga As-Sumaith, saya satu marga dengan Habib Bahar atau Sayyid Bahar Smith, dan juga almarhum Al-Habib Zain Omar Smith yang saya hadiri pemakamannya di sana di Kuncung, ya. Ada tuh videonya tuh. Saya ikut ngangkat keranda jenazahnya Habib Zain Umar Smith itu. Ketemu saya dengan salah satu Habib NU juga, Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar. Itu juga turunan Yaman itu. Pengurus NU tuh. NU pusat ya, PBNU. Itu juga turunan Yaman itu. Kok rasis banget? Salahnya dengan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turunan Yaman itu apa gitu loh. Orang selama dia masih berkewarganegaraan Indonesia, KTP-nya tertulis kewarganegaraannya WNI. Mau dia orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Bugis, orang Melayu, orang Dayak, orang Papua, apapun itu, maupun itu orang turunan Arab, turunan Tionghoa, turunan Eropa macam saya, turunan Tionghoa juga macam saya, turunan macam-macam. Selama dia warga negara Indonesia, dia setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya dia berhak untuk dipilih dan memilih, dipilih jadi pejabat elected officials, mau itu presiden, gubernur,
wali kota, bupati, ketua RT, ketua RW, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, ketua umum partai, itu berhak. Kenapa tidak gitu loh? Itu berhak, kenapa tidak gitu. Jadi jangan menggunakan sara lah di sini. Jangan hanya karena kepengen dapat sesuatu. Kalau nanti seandainya Prabowo Gibran menang, seandainya, tapi semoga tidak terjadi ya. Kan itu udah digembar-gemborin memang. Kalau Prabowo Gibran menang, para pendukung-pendukungnya pasti akan dapat sesuatu lah dalam tanda kutip. Kalau yang tinggi-tinggi paling dapat jabatan, entah menteri, komisaris, direksi bumen, atau kepala lembaga, kepala badan negara, ya kan? Atau paling enggak dapat uang lah paling tidak. Walaupun enggak seberapa uang itu. Kan dapat uang, pasti akan dapat uang, akan dapat apa yang dia mau. Dapat rumah pun bisa, dapat perhiasan pun bisa, dapat mobil pun bisa. Nah inilah yang membuat para pendukungnya Prabowo Gibran ini mulai oleng setelah debat ketiga. Anies Baswedan jadi korbannya dengan diancam ditembak, malah disambut oleh sama pendukungnya. Bagaimana kalau hukum nembak Anies Baswedan? Ada yang mengatakan halal. Apalagi kalau tembak Anies Baswedan hukumannya berapa tahun penjara ya? Ada yang nyaut lagi, enggak, katanya Anda pahlawan Indonesia, Masya Allah. Sampai segitunya loh. Saya bilang dalam hati, ada apa ini dengan pilpres kita ini? Kok sampai segitunya? Emangnya Anies Baswedan tuh salah apa kepada Anda secara personal? Anda kan gak suka Anies itu kan saya yakin bukan hanya pasca debat ketiga saja. Sekalipun saya bukan pendukung Anies, saya pendukungnya Ganjar. Tapi saya juga menaruh simpati kepada Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan para pendukungnya. Kenapa? Karena kami berdua, Karena kami memiliki musuh common enemy yang sama. Yaitu Prabowo Gibran yang dibackingi oleh para elit-elit, para aparat negara. Bahkan Presiden Jokowi pun ada di sana bersama dengan Presiden SBY dan sejumlah pengusaha-pengusaha hitam yang ada di circle Presiden Jokowi. Itu juga ada di sana. Bahkan 5 ketua partai yang dari 7 partai yang mendukung Jokowi Ma'ruf Amin itu ada di sana semua. Ketua partainya ada Prabowo, ada Erlangga, ada Zulhas, kan? Ada empat ketuanya. Satu di Anies kan, Surya Paloh. 2 lagi di Ganjar, Ibu Mega dan Pak Mardiono. Itu ada 4 ketua partai dan jumlah partai pendukungnya banyak, struktur TKN-nya banyak gitu, personalianya gitu loh. Bahkan ada sebagian yang menyeberang dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran ataupun juga kedatangan lagi dari Anies Muhaimin gitu. Datang lagi mereka ke sana. Nah, ini kan udah nggak sehat gitu loh. Kalau sampai ada ancaman penembakan seperti itu. Saya kalau ada akses ke teman-teman di tim nasional Anies Muhaimin ya. Saya akan bilang, udah ini laporkan aja ke polisi nih.
pengancaman itu. Kalau udah ada barang bukti dan screenshotnya, pasti bisa dicari itu akunnya, walaupun pemilik akunnya kemudian ngapus akunnya. Pasti bisa dicari, akan ketahuan. Walaupun udah dihapus pasti akan ketahuan. Karena udah masuk bahaya itu. Udah bahaya itu. Kalau masalah kritik, saya malah salut Anies gak melaporkan Prabowo yang ngatain dirinya goblok. Itu masih oke lah. Itu dalam ranah demokrasi itu masih sehat. Tapi kalau udah ancaman penembakan, waduh, ini kalau saya jujur, ini udah salah banget sih, asli. Pertanyaan saya, ngapain coba harus sampai ada ancaman tembak menembak itu? Ngapain gitu? Kalau menghilangkan nyawa orang pun kena pidana nanti. 340 KUHP, pembunuhan berencana. Itu kan kalau udah masuk KUHP itu, bukan hanya masuk undang-undang ITE, pemirsa. Tapi udah masuk juga ke 340 KUHP, pembunuhan berencana. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Itu kan pasal yang ditimpakan kepada Ferdi Sambo yang membunuh Joshua Huta Barat, dia kan? Meskipun kemudian dianulir. Jadi hukumannya sekarang hanya penjara seumur hidup buat Ferdi Sambo. Itu kan bisa kena itu 340 KUHP itu kepada yang mengancam akan menembak Anies Baswedan. Tapi harapan saya semoga tidak terjadi karena bahaya cuy. Saya mohon maaf walaupun saya bukan pendukung Anies dan dalam simpati saya kepada Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya ada beberapa hal yang saya nggak suka juga gitu loh dari sosoknya Anies Baswedan, termasuk selama 5 tahun memimpin Jakarta ya. Dari cara menangnya aja udah pakai sara, jual ayat dan mayat. Lalu kemudian ada banyak banget hal-hal gabrul yang dilakukan oleh Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta. Tapi yang saya acungi jempol itu adalah penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang sukses besar. Kemudian di beberapa jalan itu pejalan kaki dapat ruang yang lebih lega dan elektrifikasi bus Transjakarta sudah dimulai walau baru bertahap ya. Baru bis-bis low deck-nya aja yang dielektrifikasi. Tapi kalau bis-bis yang BRT itu belum dielektrifikasi. Itu bertahap teman-teman. Nggak bisa instan gitu loh, nggak bisa instan. Masalah pengendalian polusi pun juga saya masih bisa respect kepada Anies Baswedan, upaya mengendalikan polusi di Jakarta walaupun nggak signifikan. Saya masih ada apresiasi. Kalau saya tidak apresiasi atau mungkin saya udah benci akut banget dengan Anies Baswedan, mungkin saya bisa gunain power saya, bilang sama teman-teman di DPRD Jakarta untuk langsung pecat Anies Baswedan jadi gubernur Jakarta. Tapi kan ternyata enggak. Kita biarkan beliau menuntaskan mandat yang diberikan 58% masyarakat Jakarta di Pilgub 2017 itu. Untuk Anies Baswedan itu 5 tahun menjabat gubernur Jakarta. Dan hasilnya ada beberapa yang saya setuju, ada beberapa yang saya apresiasi. 3 itu baru beberapa. 3 itu baru beberapa. 3 itu baru beberapa di antaranya. Yang masalah elektrifikasi Transjakarta, Formula E, saya jadi mulai yakin masalah
kelebihan bayar, over budget, dan Formula E yang memang kalau boleh saya bilang, mohon maaf, teman-teman ini ngebidik KPK atau Kejagung untuk Formula E Anies Baswedan itu ya sengaja gitu loh, sengaja biar Anies itu nggak nyapres. Tapi kan belakangan mulai terbukti nggak ada itu tuduhan Anies dengan Formula E, itu nggak ada, batal dengan sendirinya, bahkan hilang dengan sendirinya. Bahkan Formula E di Jakarta ini sukses besar, bahkan dikontrak sampai kalau saya tidak salah 5 tahun ya. Cuman untuk musim ini Formula E Jakarta IPRI nggak digelar karena Pilpres, karena pemilu. Mungkin nanti tahun depan akan digelar lagi Jakarta IPRI di Ancol. Gitu loh. Jadi gimana ya? Gak sukanya saya sama Anies, ya, saya nggak fanatik gitu loh, nggak akut banget gitu, enggak. Saya masih bisa fair and square aja, gitu. Nah, apalagi kalau sudah ada ancaman penembakan seperti ini, ini udah salah banget, udah rusak demokrasi kita kalau begini, udah hancur demokrasi kita kalau begini, gitu. Jadi mana yang katanya selalu berkampanye politik santuy, mana yang katanya selalu mengkampanyekan pemilu riang gembira, ya, pemilu yang ceria. Tapi buktinya di mana riang gembiranya, di mana santuinya? Kok giliran yang ditafsirkan netizen kalah debat, main lapor ke Bawaslu, main intimidasi di medsos, framing gak karu-karuan, dan satu lagi mau tahu nggak? Mau tahu banget? Ngancem nembak, ngancem mau bunuh. Ini kan sudah nggak sehat ini Pilpres 2024 ini. Ini kalau boleh dibilang Pilpres yang, kalau boleh saya bilang, yang terjelek gitu loh sepanjang sejarah. Dan ini tidak mungkin berlangsung satu putaran, pasti 2 putaran. Walaupun kubu Prabowo Gibran selalu bernarasi 1 putaran Prabowo Gibran, gak bakal mungkin kejadian. Apalagi kami dari teman-teman pendukung Ganjar dan pendukung Anies ini akan menggelar sebuah deklarasi bersama. Kita merapatkan barisan, menyatukan soft kita, menyatukan barisan kita untuk melawan Prabowo Gibran, melawan Jokowi dan kroni-kroninya. Itu. Kami lagi merapatkan barisan, lagi OTW, menyatukan barisan, menyatukan komando. Makanya nanti jangan kaget ketika nanti 14 Februari 2024 tiga-tiganya di bawah 50%, berlanjut putaran kedua, ada salah satu yang ngalah, gabung. Bisa jadi kubunya Anies bergabung ke Ganjar, atau sebaliknya, kubu kami, teman-teman Ganjar, yang bergabung ke Anies. Jadi bukan tidak mungkin PDIP dan PKS ini akan berkoalisi, bekerja sama. Bukan tidak mungkin juga PDIP dan Partai Umat itu juga akan berkoalisi, bekerja sama. Dan pastinya akan ada reuni antara PDIP dengan Nasdem dan PDIP dengan PKB. Pasti. Karena itulah politik namanya. Gitu. Jadi pada intinya ancaman penembakan terhadap Anies Baswedan itu udah salah banget, dan ini nggak bisa ditolerir. Satu komando lawan, dan kita sukseskan Pilpres 2024 ini dengan cara yang sehat, dengan cara yang bagus, dan dengan bermartabat.
Saya dan teman-teman pendukung Ganjar Mahfud akan berjuang memenangkan jagoan kami Ganjar Mahfud. Teman-teman yang menjagokan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pun juga ayo kita berjuang sama-sama menangkan Anies Muhaimin itu demi Indonesia yang lebih oke, lebih maju, lebih sejahtera. Thank you.